Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Desember 2020, kita bersama-sama akan kembali bersama untuk membangun ibadah keluarga. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita ungkapkan dan kita khususkan ibadah kita di dalam hati kita yang demikian. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa menjaga dengan setia seluruh ciptaannya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bergaul, angkatlah puji-puji Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu kami. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan bacaan kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu bila saat ini di sore petang ini kami kembali diizinkan membangun persekutuan kami di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas rahmat dan hikmat Tuhan. Kami diizinkan untuk beraktivitas berkarya dan bekerja selama satu hari ini, sehingga kami yakini bahwa tangan Tuhan senantiasa bekerja, tangan Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sehingga pada sore petang ini
kami bersama-sama haus dan lapar akan firman dan kehendak Tuhan. Terangi hati kami, luruskan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38 yang akan membimbing kami untuk memahami seluruh rangkaian kehidupan kami. Kami menyerahkan ruangan yang kami pakai, kami juga menyerahkan pribadi kami yang terbatas ini, sehingga Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tentu saja kami juga mohon pengampunan Tuhan bila di dalam hidup kami ada kesalahan, dosa yang tersirat. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Mari ya Tuhan, lawat kami semua, karena ini adalah waktu Tuhan untuk mengajarkan firman-Mu kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, melakukan, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Kami yakin panjenengan semua dalam kondisi baik, dan kami selalu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada, senantiasa hidup kehidupan panjenengan selalu berada dalam rengkuhan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Nggih, kita perlu senantiasa selalu mengucap syukur akan segala hal yang kita hadapi. Suka dan duka akan terus kita temui dalam setiap rangkaian kehidupan ini. Namun, mari kita tidak patah semangat dan kita tidak jatuh ketika kita mendapati hidup kita tidak baik, mendapati pergumulan, mendapati persoalan, bahkan duka dalam hidup kita. Mari kita terus mengucap syukur, karena dengan kita mengucap syukur, kita juga senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap rangkaian hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu banyak manusia pada masa-masa sekarang ini mereka mulai berangan-angan dan mulai memprediksi setiap langkah kehidupan mereka ke depan. Biasanya kalau muncul akhir tahun dan mengawali tahun baru misalnya begitu, karena kita pada saat ini sudah menginjakkan kaki kita di bulan Desember, artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021.
umumnya banyak sekali orang-orang atau manusia mulai memprediksi, mulai memperkirakan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Entah itu melalui rasi bintang, melalui zodiak, melalui sio dan lain sebagainya, mulai banyak bermunculan dan mulai bertebaran baik di media televisi, media koran, radio, atau disebut media elektronik, media cetak, juga bisa ada di sosmed, sosial media dan lain sebagainya yang ada di kehidupan kita hari lepas hari. Banyak yang memulai untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan sana. Bahkan lebih spesifik lagi terhadap kehidupan seseorang, kehidupan pribadi, lepas pribadi. Namun Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia memang bisa memprediksi, manusia memang bisa mencoba untuk melihat, namun sekedar itu adalah bayangan atau sekedar prediksi saja. Kenyataannya malah bisa melenceng, malah bisa tidak terjadi seperti yang ada pada kenyataannya. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita senantiasa harus waspada, kita senantiasa harus berjaga-jaga, jangan lengah dalam terus kita menghadapi rangkaian kehidupan kita ke depan. Karena sedikit kita lengah, maka fatallah yang akan kita dapat. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kedatangan, sama halnya dengan janji Tuhan akan hadirnya, akan datangnya Yesus kembali di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu bisa digenapi, hal itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sering selalu berkata-kata, bercakap-cakap kepada banyak orang yang ada di sekitar saya berkata, apakah Bapak Ibu tahu waktu dan usia panjenengan semua? Tidak ada hal yang tahu waktu dan batas kehidupan kita, sampai kapan batas dan waktu hidup kita ini masih melekat dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Namun dalam bacaan kita Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38, Tuhan Yesus ingin menasehati para murid-murid mereka untuk mereka berjaga-jaga, untuk mereka kuat dalam menghadapi tantangan dunia ini. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka harus senantiasa teguh, harus senantiasa kuat, harus senantiasa mampu menghadapi tantangan. Karena dunia selalu menawarkan hal-hal yang istimewa. Dunia menawarkan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan dunia juga bisa memberikan kepuasan-kepuasan untuk setiap pribadi kita masing-masing. Kata Tuhan Yesus dikatakan di ayatnya yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat dengan pesta pora dan kemabuan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus pergi dari para muridnya, Tuhan Yesus melakukan peristiwa yang besar. Para murid akan menanti dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Bakalan diutek-utek bahasanya. Bakalan mereka menghadapi tantangan, tawaran-tawaran dunia yang bisa menghancurkan iman para murid-murid Tuhan Yesus.
Tentu saat ini tantangan itu jauh. Tantangan saat ini jauh lebih berat di zaman Tuhan Yesus. Tapi konteksnya juga sama. Sebenarnya Tuhan Yesus dari zaman para murid-muridnya sampai pemuritan kita sama, yaitu supaya setiap umat, setiap milik Tuhan itu senantiasa mampu tangguh berdiri di hadapan Sang Mesias, yaitu di hadapan Tuhan Sang Kristus Yesus, dengan tetap memegang keteguhan, kesungguhan iman kepadanya. Karena memang tawaran dunia, iming-iming dan bujuk rayu dunia banyak sekali. Tidak jarang anak-anak Tuhan yang mengalami krisis-krisis iman. Tidak jarang anak-anak Tuhan yang melenceng jalan hidupnya. Mereka yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Juga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjual Tuhan demi mendapatkan kepuasan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, berjaga-jagalah, supaya di saat Dia datang, di saat Tuhan hadir, penghukuman itu tidak jatuh di atas kehidupan kita. Mari kita tingkatkan doa-doa kita. Karena di dalam doa kita senantiasa diberikan kekuatan. Loh, kok bisa Pak doa memberikan kekuatan? Bapak, Ibu, dan saudara, contohnya ketika kita memiliki pergumulan ya. Kita memiliki persoalan yang sangat berat. Pasti kita mencari teman untuk curhat. Misalnya putus cinta deh begitu. Terjadi putus cinta. Nah, curhat kepada teman dekat. Nah, ketika curhat disitulah ada rasa plong, ada rasa lega. Karena apa? Dia bisa menceritakan beban berat itu kepada sahabatnya. Menceritakan kemarahannya, menceritakan kesedihannya, menceritakan beratnya hati kepada temannya, sehingga hatinya bisa lega. Doa juga sama Bapak, Ibu, dan saudara, adalah curahan hati kita kepada Tuhan. Ungkapan dan ekspresi pengharapan kita kepada Tuhan ketika kita berada di dalam dunia ini. Sehingga hati dan kehidupan kita bisa semakin dilegakan. Lebih-lebih karena Dia adalah Tuhan kita. Dia bisa menopang dan menolong, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Loh, melalui apa Pak Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar pada kehidupan kita? Banyak hal Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan bisa memakai semua sarana yang ada di kehidupan kita. Dia bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai seluruh alam ciptaannya yang ada di sekitar kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan perlindungan kepada kita semua umatnya. Tentu hal berdoa ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita di zaman-zaman ini. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Karena doa adalah tempat di mana kita mencurahkan, mengekspresikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kembali lagi pertanyaan kepada kita. Berapa waktu yang kita sudah berikan untuk kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan kita? Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali meraih, kita kembali membangun doa-doa kita dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Sehingga dengan doa ini kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan di dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kita masuk di dalam minggu Advent, di mana minggu Advent ini kita akan bersama-sama merenungkan diri kita, bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan di dalam konteks Natal. Dan juga kedatangan Tuhan di dalam konteks parousia, yaitu kedatangan
Tuhan yang kedua kalinya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan takut untuk terus melangkah, karena tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan senantiasa menopang dan menolong Bapak, Ibu, saudara. Karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, panjenengan sangatlah berharga di hadapannya. Selamat berproses, selamat menata kehidupan panjenengan, membangun spiritual dan membangun doa kita. Dan kita berjaga-jaga di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, untuk mekanisme penyerahan persembahan kepada warga Jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan ibadah ini kepada majelis jemaat yang ada di Dasawisma panjenengan atau yang terdekat di kediaman Bapak, Ibu, Saudara. Juga bisa langsung menyerahkan kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triata Handoko. Juga bisa menyerahkan langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Kepada para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan melalui rekening yang tertera di layar kaca. Semuanya kami ucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya apa yang panjenengan lakukan ini senantiasa boleh menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang ada di GKJ Situbondo, sekaligus juga dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, persembahan ini akan kita iringi dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 309, bait 1 dan 2, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang
semungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di kerat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu pada sore petang hari ini. Kami diizinkan untuk kembali membangun persekutuan kami, membangun peribadahan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kami lakukan melalui via online. Dengan keterbatasan yang kami miliki saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan boleh melawat, boleh menyegarkan, boleh mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup kami bersandar kepada Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu. Kami berterima kasih perjalanan ibadah bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bila di dalam rangkaian kami beribadah pada sore petang hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kembali menjaga-jaga, untuk kembali kami waspada terhadap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan menginginkan kami hidup dengan baik, hidup dengan setia kepada pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus. Sehingga hidup kami senantiasa memancarkan, memantulkan kasih surgawi-Mu. Tentu hal ini tidak mudah ya Tuhan, karena tantangan dunia yang semakin menghimpit kami, yang memudahkan kami untuk jatuh, untuk berbelok, berbalik arah, meninggalkan Tuhan. Maka kami membutuhkan penyertaan Roh Kudus, kami membutuhkan urapan Tuhan sehingga kami mampu dalam menghadapi tantangan ini, mengandalkan Tuhan dan senantiasa membangun keintiman kami melalui doa-doa yang kami lakukan di hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan-Mu kami dimampukan untuk berproses hidup. Kami mengucap syukur bila saat ini juga kami diizinkan telah menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan baik langsung maupun melalui rekening. Kiranya Tuhan berkati, kuduskan dan sucikan sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo maupun di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat-Mu, warga jemaat yang mengelola, kiranya roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa mengurapi kehidupan kami semua. Bapa, izinkan kami pada kesempatan ini membawa syafaat kami, membawa harapan kami, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami. Engkau tahu situasi polemik yang terjadi, baik itu bencana alam, bencana non-alam, pandemi COVID-19 yang masih merajalela dan semakin luas. Juga banjir, tanah longsor, kekeringan, erupsi Gunung Merapi. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berharap tangan Tuhan senantiasa menopang kami, tangan Tuhan senantiasa mengurapi kami, sehingga kami mampu menghadapi tantangan-tantangan ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami yang menghadapi secara langsung, berikanlah mereka penghiburan, kekuatan, kesabaran, sehingga mereka mampu terus berpegang dalam pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan para pemimpin negeri kami di dalam mereka mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan, bahkan menjalankan roda pemerintahan ini. Kiranya rahmat hikmat Tuhan hidup mereka juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Ajarlah kami untuk saling bekerja sama, saling bersinergi satu dengan yang lain, membangun kebersamaan untuk memajukan bangsa dan negeri kami. Kami juga berdoa untuk setiap gereja dimanapun gereja berada, terkhususnya Gereja Kristen Jawiwetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat. Kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan gereja menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi pewarta kabar kebaikan dan kebenaran, sukacita, damai sejahtera melalui setiap pelayanan dan program-program kerja jemaat gereja. Kami juga berdoa para pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai mereka semua. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan kami pribadi lepas pribadi, setiap kami yang pada saat ini sedang sakit, sedang dalam proses pemulihan, keluarga-keluarga yang mendambakan urapan dan campur tangan Tuhan untuk keharmonisan mereka, kebersamaan mereka, untuk buah hati yang mereka harapkan. Juga kepada para ibu-ibu yang pada saat ini sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, pekerjaan, usaha, untuk anak-anak kami yang belajar di dalam masa-masa pandemi saat ini, yang mereka akan menghadapi ujian sekolah. Tuhan juga senantiasa berkati, tolong, dan sertai mereka. Para orang tua di dalam mendampingi para putra putri mereka, senantiasa Tuhan berkati. Juga para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, beserta setiap pribadi yang hari ini mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami pergumulan yang berat. Marilah Tuhan, kiranya Bapa senantiasa mencurahkan berkat dan rahmat-Mu, anugerah kebijaksanaan, kelegaan, sehingga setiap kami boleh merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Terlebih ajarlah kami untuk bersandar, berpengharapan penuh kepadamu Tuhan. Bapa, sungguh kami mendambakan berkat dan anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan pengharapan-pengharapan kami yang kami haturkan kepada Tuhan. Kami tidak akan tetap berada dalam ibadah ini, kami akan undur, kami akan melanjutkan rangkaian aktivitas kami ke depan. Kami berharap tangan Tuhan menyertai dan membersamai kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin baik di tangan Tuhan. Bila malam nanti kami juga akan beristirahat tidur, berkati kami, selimuti kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga esok pagi izinkan kami juga bangun dan dimampukan untuk menghadapi hari esok di dalam pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa, beribadah ada kekurangan, kesalahan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan-Mu. Inilah Tuhan harapan kami, inilah Tuhan doa kami. Semua kami letakkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan saudara-saudaraku semua, saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga kita di sore ini. Kiranya kita senantiasa dimampukan dan dikuatkan, dan berkat Tuhan senantiasa menopang, menolong kita semua. Tetap mari kita menjaga kesehatan dimanapun panjenengan berada. Mari tetap menggunakan protokol kesehatan dengan seksama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.